Usia 40 tahun tentunya akan mengalami kekurangan daya akomodasi Pak Abe. Hati-hati yang penderita hipertensi, jangan cuma cek tensi, cek gula, cek juga matanya. Nah, kalau udah presbiopia, pasrah dan berdoa. Jarang terkena UV itu kita makin nggak cepat kena katarak Pak Iya, Diki. harus terus-terusan berusaha fokus, tetapi powernya tidak ada. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Diki dan partner tercinta saya Pak Abe. Ya. Halo Pak Abe. Halo Pak Diki, apa kabar? Kita adalah optometris dari Optik Melawai. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu hal yang sangat penting, apalagi untuk orang tua kita nih Pak Abe. Atau untuk kalian para pemirsa yang sudah memasuki usia lanjut. Usia lanjut itu mulai dari berapa ya? Mungkin 50, mulai dari 50 ke atas lah ya. Oke, kita akan bahas mulai dari kelainan refraksi yang disebut dengan presbiopia sampai dengan katarak. Ya, gimana nih Pak Abe? Nah, topiknya ini sangat relevan nih Pak Diki, karena mungkin ya di usia-usia itu juga ya. Usia kita dong ya. Kita lansia dong Pak Abe. Benar. Jadi semakin bertambah usia, ternyata mata kita seperti anggota tubuh lainnya juga mengalami perubahan Pak Diki ya. Alami dong ya. Benar ya. Jadi ini yang akan bisa menurunkan kualitas penglihatan kita. Nah, kondisi yang paling umum dialami oleh para lansia adalah katarak dan presbiopia Pak Diki. Nah, kita bahas satu-satu Pak Diki ya. Kita mulai dari presbiopia dulu. Betul, nah, presbiopia ini adalah ya kalau bahasa Indonesianya istilahnya mata tua. Jadi seseorang yang sudah mulai memasuki usia 40 tahun tentunya akan mengalami kekurangan daya akomodasi Pak Abe. Jadi lensa matanya juga sudah mengalami kekurangan elastisitas dan juga otot-otot penggerak lensa matanya juga mengalami penurunan daya. Sehingga memiliki kekurangan penglihatan pada saat jarak dekat nih Pak Abe. Ciri-ciri dari seseorang yang mengalami presbiopia adalah selain dari usia gitu ya. Jadi 40 tahun ke atas, suka nggak suka, dia akan mengalami presbiopia gitu ya. Yang pertama adalah dia mengalami kesulitan melihat tulisan-tulisan yang kecil Pak Abe. Misalnya size font yang ada di handphone ataupun tulisan yang ada di obat itu sulit sekali untuk dilihat. Yang kedua, dia sudah mulai menjauhkan bacaannya untuk melihat dengan jelas. Nah, itu artinya dia sudah mengalami presbiopia gitu Pak Abe ya. Yang ketiga adalah kalau baca terlalu lama cepet capek. Ya, tentunya karena daya akomodasinya, powernya udah berkurang. Sehingga kalau dipaksa untuk bekerja dalam jarak dekat, tentunya akan mengakibatkan cepet capek. Yang akhirnya berujung ke sakit kepala. Karena harus terus-terusan berusaha fokus, tetapi powernya tidak ada. Nah, ini adalah beberapa gejala dan tanda pada orang presbiopia. Kalau udah presbiopia Pak Diki, perawatannya gimana tuh Pak Diki? Nah, kalau udah presbiopia, pasrah dan berdoa. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Yang penting adalah harus dibantu dengan kacamata sebagai alat bantu penglihatan. Bisa berupa lensa kacamata khusus baca saja, atau lensa bifokal, ataupun lensa progresif. Nah, seperti yang saya pakai, saya sedang memakai lensa progresif. Udah presbiopia Pak Diki? Udah dong. Kelihatan Pak Panjang Diki. umur sehat selalu. Jadi ya walaupun usia presbiopia, tapi kita pengen tampil lebih muda. Itulah salah satu fungsi dari lensa progresif. Ya kalau dulu kan sedianya cuma lensa bifokal yang ada garisnya. Jadi kelihatan dong umurnya kan gitu ya. Jadi dengan lensa progresif saya bisa melihat jauh, lihat jarak menengah seperti Pak Abe jelas, dan juga melihat teks ataupun bacaan jarak dekat pun juga terkoreksi dengan baik Pak Abe. Nah, selain itu Pak Diki juga ada kalau mau bedah refraktif ya Pak Diki ya. Kita bedah plastik buat plastik ya. Tapi nggak lazim sih memang untuk mengatasi presbiopia itu Pak Diki. Bisa dengan bedah refraktif. Oke, selanjutnya yang sangat umum juga katarak nih Pak Diki. Ini pada lansia masih. Pada lansia ya. Jadi katarak. Jadi katarak adalah kondisi di mana lensa mata yang biasanya jernih menjadi keruh. Nah, ini biasanya karena faktor usia nih Pak Diki. Jadi dari elastisitas, dari kejernihan juga mulai berkurang karena faktor usia, sehingga cahaya susah masuk ke dalam retina secara optimal. Akibatnya penglihatan menjadi buram, berkabut, kayak berasap dan sebagainya Pak Diki. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, biasanya gejala katarak itu sangat khas ya. Jadi terasa penglihatan kabur atau tersamar, kemudian silau. Mereka sangat sering ngeluh silau dan sensitif sama sinar ya. Benar. Dan juga kontrasnya itu makin berkurang Pak Diki. Jadi ngeliat sesuatu tuh jadi kayak nggak fresh. Jadi warnanya mulai pudar lah. Mulai pudar ya, nggak berkurang. Kemudian sering bolak-balik ganti resep kacamata karena baru pakai
sebentar, ukurannya berubah dan sebagainya. Dan pastinya orang-orang kena katarak ini sulit untuk melihat di malam hari. Karena kontrasnya udah mulai menurun. Betul, Pak Diki. Dan untuk perawatannya pasti tergantung tingkat keparahannya. Kalau udah katarak begini, dokter mata akan menentukan Pak Diki kapan sebaiknya kita ini harus dioperasi atau mungkin masih ringan. Jadi kadang-kala dokter juga hanya memberikan resep kacamata dengan dibantu cahaya yang cukup nih Pak Diki. Oke, ini pertanyaan mewakili orang awam nih mungkin. Betul. Apakah kalau katarak bisa sembuh dengan kacamata? Oke, nggak bisa. Tentunya kalau kita kena katarak, makin lama tuh kondisinya lensa akan makin mengeras, makin keruh, yaitu harus segera diganti dengan lensa baru lagi ya. Lensa buatan. Lensa buatan, betul ya. Lens. Jadi kacamata nggak bisa dong Pak Abi ya? Nggak bisa ya. Jadi untungnya sekarang ini prosedur katarak dengan makin canggihnya teknologi itu sangat cepat. Sekarang juga nggak perlu stay di rumah sakit, Pak Diki bisa langsung pulang. Jadi prosedurnya sangat cepat, aman, dan tingkat akurasi keberhasilannya sangat tinggi. Kalau dulu kan suka ada komplikasi macam-macam, sekarang ini udah cenderung lebih ringan Pak Diki. Oke, jadi ini kan tips untuk kita yang para lansia ya, 40 tahun ke atas ya, walaupun ya namanya usia kan apa boleh buat, kita terima, yang penting kita sehat. Tapi jangan khawatir, tadi kita udah bahas tentang presbiopia, kita bahas tentang katarak. Tapi ada juga beberapa tips yang bisa kita lakukan terkait kesehatan mata di usia lanjut Pak B. Yang pertama adalah jangan lupa cek mata rutin. Selalu paling tidak setahun sekali. Karena pasti ukurannya sudah berubah, terutama ukuran plusnya, editionnya, karena itu terkait presbiopia yang semakin parah seiring bertambahnya usia. Yang kedua juga pemeriksaannya bukan cuma refraksi Pak B, refraksi pemeriksaan kondisi retina. Betul. Nah kebetulan kan di Optik Melawai juga ada fasilitas untuk memeriksa kondisi retina. Nah kalau misalnya kalian yang sudah berumur 40 tahun itu pasti dilakukan pengecekan retina. Jadi kita tahu nih retina kita apakah masih sehat ataukah sudah terlihat tanda-tanda yang mengarah ke kondisi yang lebih parah gitu. Di Optik Melawai ini jadi pemeriksaan rutin Pak Diki ya. Kalau umur 40 tahun ke atas ya otomatis diperiksa ya. Jadi bukan by request, otomatis dicek ya. Jadi bagian dari standar pemeriksaan kita ya. Nah yang kedua adalah kendalikan penyakit kronis. Lazim di masyarakat kita semakin bertambah umur biasanya yang paling sering suka mengidap hipertensi ataupun diabetes mellitus ya. Nah, kedua penyakit ini ternyata erat sekali hubungannya dengan kesehatan mata kita Pak Abe. Jadi khususnya kalau di dua penyakit ini yang paling sering terkena adalah satu, kalau diabetes mellitus itu ukuran suka sering berubah-ubah. Kenapa? Karena cairan bola matanya pun berubah indeks biasnya dan kondisi di retina kita juga sudah tidak normal lagi. Suka terjadi pembocoran pembuluh darah. Hal ini yang bisa membuat ukuran selalu berubah-ubah pada orang penderita diabetes ataupun hipertensi Pak Abe. Pak Diki. Jadi hati-hati yang penderita hipertensi, jangan cuma cek tensi, cek gula, cek juga matanya, retina mata ya. Nah, tips selanjutnya adalah asupan gizi seimbang. Jadi Bapak Ibu yang udah lansia, ya banyak-banyak makan vitamin A, C, E, lutein, zeaxanthin, dan omega 3 seperti sayur hijau, ikan, dan buah-buah berwarna terang. Nah, kalau masih ragu Pak Diki dengan, wah kok aku ragu dengan asupan gizi, aku bisa mengonsumsi multivitamin Pak Diki ya. Yang udah ada sekarang nih, ada mengandung lutein, zeaxanthin, banyak sekali di toko-toko obat, farmasi itu udah terjual dengan bebas. Kadang-kadang soalnya di menu sehari-hari kita kan kurang seimbang gitu ya. Untuk memastikan konsumsi itu ya, karena itu sangat baik untuk mencegah kerusakan mata kita secara degeneratif ya, lebih cepat. Dan yang pasti yang mungkin sering Bapak Ibu abe adalah jarang menggunakan kacamata hitam saat keluar ruangan. Jadi Bapak Ibu lindungi mata dari paparan sinar UV yang berbahaya. Sebisa mungkin setiap keluar rumah gunakan pelindung, topi, payung, kacamata hitam agar memastikan UV nggak sampai masuk ke mata. Karena kalau katarak pakai lensa fotokromik boleh nggak Pak Abe? Bisa, karena katarak itu kan satu tadi kita bahas pemicunya adalah UV. Makin jarang terkena UV itu kita makin nggak cepat kena katarak Pak Diki. Betul Pak Abe. Jadi itu sangat penting ya, karena kita tinggal di daerah tropis nih, UV-nya sangat banyak sekali. Tiap hari ada. Tiap hari kita kena UV. Bahkan mendung-mendung begini UV juga ada. Jadi kadang-kadang kita anggap sepele nih mendung ini, alah nggak silo, nggak usah pakai sunglasses gitu ya. Ternyata kalau saya pakai fotokromik nih, mendung-mendung, kalau keluar ruangan gelap loh. Artinya UV-nya banyak ada kan gitu ya. Nah berikutnya Pak Abe, beberapa tips lagi untuk para lansia terkait penglihatan adalah
usahakan pencahayaan ruangan yang cukup. Karena tadi sudah mulai masuk masa presbiopia dan juga lensa matanya mungkin tidak sejernih pada saat dia muda, tentunya memerlukan sinar yang cukup, terutama saat membaca. Yang print out itu memang kadang-kadang perlu lampu baca. Tapi kalau sekarang sudah banyak membaca di digital, tinggal atur aja brightness di device masing-masing. Kan gitu Pak Abi ya. Jadi lampu-lampu perlu diganti Pak Diki kalau redup-redup ya. Iya, ganti yang baru yang terang ya. Yang terang, karena itu juga bisa membuat kita lebih awas akan sekitar kita, gampang jatuh, gampang tersandung gitu ya kan. Kalau orang semakin tua kan kalau misalnya resiko jatuh itu wah sangat bahaya ya. Oke. Nah, berikutnya adalah batasi paparan layar gadget ya. Jadi gunakan terapkan aturan 20-20-20 pada saat menatap layar digital untuk mengurangi keluhan mata lelah gitu ya. Betul. Jadi setiap 20 menit menatap layar digital, luangkan waktu 20 detik aja untuk melihat benda yang jaraknya 6 meter atau 20 kaki. Ya, bener Pak Diki. Jadi lengkap banget ya dari tadi kita ngomongin presbiopia, katarak, tip-tipnya sangat lengkap. Dan intinya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, menjaga kesehatan mata di usia lanjut sangat penting agar kita tetap aktif dan mandiri, tidak tergantung dengan keluarga yang lain. Betul sekali Pak Abi. Jadi jangan tunggu sampai kondisi penglihatan kita parah. Jadi kalau memang ada keluhan sedikit ataupun tidak ada keluhan, silakan rutin periksa mata ke optik melawai terdekat ya. Nah, kalau masih ada pertanyaan seputar kesehatan mata gitu ya, bisa kalian kunjungi optik melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Ya, apalagi optik melawai udah di mana-mana Pak Diki ya. Betul sekali. Lengkap dengan cek retina sekarang. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan komen kira-kira topik apa lagi yang kalian bahas seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah. Yang terbaik untuk Anda.